Hey guys, it's Kikondut and welcome back to Nerorin. Kalau kalian belum follow ke channel ini, jangan lupa klik tombol follow-nya di samping atas, terutama untuk kalian pecinta horor. Nerorin, hari ini kita akan membawa pengalaman horor Nerorin. Seram di kosan, sebelumnya ceritain dikit dong. Siapa yang pernah ngekos dan apa? Rasanya akhirnya tinggal mandiri, keluar dari rumah dan merasakan sensasi dari kehidupan independen. Coba komen di samping. Coba Norin yang punya pengalaman, tulis di. Selalu ramai orang, apalagi karena keluargaku lumayan besar. Sendirian dan di perumahan yang pada saat itu tuh masih kosong banget, tetangga-tetangganya semuanya rumah kosong. Dan selalu ada tuh perasaan ketika aku sendirian di malam hari mencoba untuk belajar. Aku bakal ngecek pintu rumahnya mungkin 12 kali, takut aja kelupaan dan ada yang masuk. Rasanya super deg-degan, samping. Tapi hari ini Kikondut sudah mengumpulkan cerita-cerita horor, terseram dan pengalaman ngekos fresh dari Nerorin. Langsung aja, Nerorin. Without any further, do stop. Plank pelongok sedikit, about to go. Host ready. Karena yang malam ini serem. Let's go. Oke. Kita akan mulai. Tapi nggak boleh disebut namanya guys, jadi aku bilang aja akunnya. V_B, hai, aku mau cerita. Tapi tolong jangan sebut namaku, karena aku follow ibu kos. Dan teman-teman kos aku, mereka juga udah tahu bahwa aku kos di satu tempat doang. Saat aku kuliah, jadi saat itu aku kuliah di salah satu PTN di Jawa Tengah yang mengharuskan aku untuk ngekos. Suatu hari di hari Sabtu, biasanya teman-teman kosku, akan pergi Sabtu malam. Entah dengan pacar atau teman yang lain karena besoknya memang enggak kuliah hari Minggu. Kebetulan hari itu aku enggak pergi kemana-mana, dan ada satu orang lagi di kosanku. Tapi kamarnya sedikit jauh dan dia sudah bilang bahwa dia akan tidur dari sore karena dia habis jaga. Dia sekolah jurusan kedokteran dan pada saat itu dia lagi koas. Singkatnya, malam itu, sekitar jam malam, kosan aku udah sepi karena banyak yang pergi keluar dan teman-temanku sudah tidur. Aku lagi di kamar sendirian, tiduran sambil nonton YouTube. Tiba-tiba aku mendengar ada suara tangis di luar kamar, datangnya seperti dari kamar sebelah. Suaranya sangat-sangat lirih, kayak orang yang lagi sakit banget. Akhirnya aku ketuk kamar sebelah dan menunggu jawaban, tapi sama sekali tidak ada jawaban dan aku lihat lampunya gelap, tapi suara tangis dari dalam semakin kencang. Kadang terdengar pilu banget, kadang suaranya melemah. Aku setengah berteriak, bilang, "Bak, kamu enggak apa-apa, kamu sakit." Aku khawatir banget, dia lagi enggak baik-baik saja, entah lagi sakit atau... Aku mendapatkan kabar kurang baik dari keluarganya. Enggak lama, suara tadi tiba-tiba hilang. Aku kembali ke kamarku. Aku pikir bahwa dia mungkin sudah membaik. Aku sempat bilang di depan kamarnya, "Bak, kalau kamu butuh diantar ke dokter atau butuh bantuan, aku enggak kemana-mana ya." Ketuk aja kamar aku. Setelah itu, aku kembali ke kamar. Keesokan harinya, Minggu siang, kami lagi nonton TV bersama-sama di ruang tengah. Tiba-tiba, sebut saja Mbak X, yang kamarnya di sebelah aku, lewat dengan. Mbak X lewat membawa ransel dan tote bag khas anak kos yang baru saja pulang kampung. Dia pun menyapa kami, "Hai Mbak, ini ibu titip sedikit cemilan. Nanti aku keluarin ya." Setelah itu, dia berkata, "Aku ke kamar dulu, taruh tas dan ganti baju." Akhirnya, aku tanya sama teman yang lain, "Mbak, yang kamarnya satu deret tuh dengan kamarku dan Mbak X, loh. Mbak X itu abis mudik ya?" Mbak Y bilang, "Iya, kemarin Jumat siang mudik. Ini Minggu siang udah balik ternyata." Oh, ternyata kamar itu kosong. Terus siapa yang nangis? Ih, mana udah dibilangin kalau butuh apa-apa ketuk aja kamarku. Lagi ayo nanti. Kalau ada yang ngetok tiba-tiba ya enggak apa-apa, kan ditawarin. Next ada cerita dari Fariski. Pernah jam 2 malam tiba-tiba kebangun, terus aku enggak bisa tidur. Akhirnya aku main HP.
Enggak berapa lama tiba-tiba ada suara kering dan kunci yang digantung di meja belajar kosku tiba-tiba bergerak sendiri. Kencang banget goyang ke kanan ke kiri, padahal posisinya enggak kena kakiku dan enggak ada hewan apapun kayak tikus atau cicak. Gerakannya juga benar-benar kencang banget sampai aku yang ngelihatnya nge-freeze, enggak bisa gerak. Di lain kesempatan, aku juga sempat kebangun jam 2 pagi, tapi kali ini tiba-tiba ceklek gagang pintu kamarku. Kayak ada yang mau buka, tapi aku lihat, aku intip dari sela-sela pintu, enggak ada sama sekali bayangan dari orang di depan kamarku. Ya, aku cuma bertahan 3 bulan di kawasan itu. Iya sih, itu creepy banget, dan itu pernah terjadi juga di studio. Jadi suatu hari, sama Yan, enggak tahu kenapa, yang kunci di pintu tiba-tiba ceklek. Iya kan, pokoknya kunci mana ya kunci, studio deh, kalau enggak salah, pokoknya cak 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 ccc, enggak, di studio ini udah lebih lama. Udah lama, iya, pernah terjadi di studio, mungkin sama, kali iya. Pokoknya ini pernah terjadi, itu pernah terjadi juga di studio. And it was so creepy, karena kita semua kayak lihat-lihatan doang. Kayak enggak ada yang nyentuh, kan? Pintunya enggak ada yang nyentuh, kan? Dan itu benar-benar gantungan dari kuncinya.